Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi bersama Pak Mulyana tentunya di pelajaran PPKN. Kita akan belajar PPKN kali ini. Dan anak-anak jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Covid-19 cepat berlalu. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita akan berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, anak-anak, pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang KD.4, yaitu menganalisa makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, pada video ini Pak Mulyana akan menjelaskan semangat kebangkitan nasional 1908 secara keseluruhan ya. Jadi kalian akan diberikan wawasan dulu tentang semangat kebangkitan nasional 1908, di mana semua itu nanti akan dibahas kembali. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa memahami tentang awal mula kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Kemudian siswa memahami mengapa bangsa Indonesia sulit mengalahkan para penjajah sebelum era kebangkitan nasional 1908. Kemudian siswa memahami latar belakang kebangkitan nasional dalam melawan penjajah. Kemudian siswa memahami dan mengetahui organisasi-organisasi yang menjadi pelopor pergerakan nasional. Kemudian siswa memahami pengertian persatuan dan kesatuan serta pengertian persatuan Indonesia. Yang pertama, awal kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Bangsa Eropa yang pertama datang ke Indonesia adalah Portugis. Portugis pertama kali mendarat di Maluku pada tahun 1512 di bawah pimpinan Antonio de Abreu. Tak kala Portugis datang di Maluku, sedang terjadi persaingan antara kerajaan Ternate dan Tidore. Portugis memanfaatkan keadaan tersebut untuk menguasai wilayah Maluku. Kemudian setelah berlangsung beberapa lama, datanglah Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada tanggal 20 Maret 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang yang diberi nama POC, yang berkedudukan di Batavia atau yang sekarang menjadi Jakarta. Inilah awal penderitaan rakyat Indonesia. Selama berdirinya POC mengeruk berbagai macam kekayaan yang ada di Indonesia untuk dimilikinya. Sedangkan rakyat Indonesia mereka disuruh kerja rodi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya, mengapa bangsa Indonesia sulit mengalahkan para penjajah sebelum era kebangkitan nasional 1908? Perlawanan-perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia melawan penjajah sebelum kebangkitan nasional tidak membuahkan hasil yang diinginkan dan optimal, dalam artian mengalami kekalahan. Hal ini dikarenakan perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia pada waktu itu bersifat kedaerahan, belum ada persatuan secara menyeluruh. Kekalahan yang terus-menerus ketika melakukan perlawanan terhadap para penjajah membuat bangsa Indonesia menyadari perlu adanya strategi yang baru dalam melakukan perlawanan terhadap para penjajah itu. Perlawanan tidak terus-menerus dilakukan dengan perang yang banyak menimbulkan jatuh korban jiwa, tapi melalui sebuah wadah yang diberi nama organisasi. Sehingga pada tanggal 20 Mei 1908 dibentuk organisasi Budi Utomo sebagai sebuah organisasi yang mempelopori gerakan nasional Indonesia. Oleh karena itu anak-anak, mengapa tanggal 20 Mei diperingati dengan Hari Kebangkitan Nasional? Adapun organisasi-organisasi yang mempelopori pergerakan nasional, yang pertama Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Gedung Stopia, Jakarta. Tanggal ini juga dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Adapun pendiri dari organisasi Budi Utomo adalah Dr. Sutomo. Atas penggagasnya yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Arti dari Budi Utomo adalah budi yang utama. Kemudian yang kedua yaitu adalah organisasi Sarekat Islam. Sarekat Islam berasal dari SDI, Sarekat Dagang Islam. Pendiri dari SDI adalah Haji Samahudi, seorang saudagar batik di Laweyan, Surakarta.
Tujuan awal didirikannya SD adalah membela kepentingan para pedagang Indonesia dari ancaman persaingan dengan para pedagang yang berasal dari Cina. SD disebut gerakan yang nasionalis, religius, dan ekonomis. Pada tanggal 12 Agustus 1912, SDI mendapatkan skors dari residen Surakarta karena dianggap berbahaya oleh pemerintahan Hindia Belanda. Akan tetapi tuduhan itu tidak terbukti, maka pada tanggal 20 Agustus 1912 skorsing itu dicabut. Kemudian Hos Cokroaminoto mengusulkan supaya jangkauan SDI tidak hanya dikhususkan untuk para pedagang, tapi bisa juga untuk umum. Tujuannya supaya jangkauan SDI itu lebih luas. Usulan itu disetujui. Tanggal 10 September 1912 di Surabaya, nama SDI resmi dirubah menjadi SI atau Sarekat Islam. Kemudian organisasi Indonesian Party IP. Indonesian Party didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkar yang terdiri dari Deus Dekker, kemudian Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suyaningrat atau yang kita kenal Ki Hajar Dewantara. Tujuan dari Indonesian Party adalah Indonesia merdeka. Adapun cita-citanya ialah menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga organisasi-organisasi keagamaan. Yang pertama Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Ahmad Dahlan. Asas perjuangan Muhammadiyah adalah Islam dan kebangsaan Indonesia. Sifatnya non-politik. Muhammadiyah bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial menuju tercapainya kebahagiaan lahir dan batin. Kemudian Nahdlatul Ulama atau NU. Organisasi Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berasal dari Pondok Pesantren Tebu Ireng pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya, Jawa Timur. Organisasi NU ini bersifat non-politik dan memusatkan kegiatannya dalam bidang agama, pendidikan, sosial, dan budaya. Adapun tujuannya yaitu mencerdaskan umat Islam dan menegakkan syariat Islam berlandaskan mazhab Imam Syafi'i. Tahun 1946 NU menjadi partai politik yang berasaskan Islam. Kemudian ada pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI. Organisasi didirikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rusli pada tahun 1928 di Minangkabau. Tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan dan persatuan umat Islam. Selanjutnya, Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. MIAI merupakan organisasi gabungan Dai Muhammadiyah, NU, PSII, Al-Irsyad, Persis, Persatuan Ulama Indonesia, Al-Washiliyah, Al-Islam, dan Parmusi. Didirikan pada tahun 1937 di Surabaya, Jawa Timur. Pengurus dari MIAI adalah Kiai Haji Al-Wahid Hashim Mas Mansur, Wondo Amiseno Sukiman, dan Sastro Di Wiryo. Lalu organisasi pemuda. Ada organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan, ada organisasi pemuda yang bersifat nasional. Organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan seperti Jong Japa, Jong Sumatranen, kemudian Jong Ambon, Jong Minahasa, kemudian Jong Islamiaten Bon. Kemudian organisasi pemuda yang bersifat nasional, pertama Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI didirikan pada tahun 1926, kemudian Pemuda Indonesia atau PI yang didirikan pada tahun 1927. Kemudian yang terakhir, pengertian persatuan kesatuan serta pengertian persatuan Indonesia. Persatuan dan kesatuan itu berasal dari kata satu yang memiliki arti utuh, tidak terpecah-pecah. Makna dari kesatuan adalah terikatnya beberapa bagian menjadi sebuah satu kesatuan. Adapun kesatuan memiliki arti keadaan atau kondisi yang merupakan satu keutuhan. Sedangkan persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang tinggal di daerah Indonesia. Baiklah anak-anak, demikian video yang bisa Pak Mulyana sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan video ini menjadi pengantar untuk pembelajaran selanjutnya, ya. Bapak ucapkan terima kasih. Tapi sebelumnya mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa. Pak Mulyana akan pimpin, ya.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من البراش والجنون والجذام ومن شيء الأسقام. Ya Allah, lindungilah kami dan keluarga kami dari segala mara bahaya. Berilah kami keselamatan, berilah kami hidayah dan inayahmu. Berikanlah kami ilmu dan jadikanlah kami manusia yang bermanfaat bagi diri pribadi, keluarga, bangsa dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.